Dikit aja. Jadi semoga kita itu masih menjadi Republik Indonesia, bukan Republik Mulyono. Dengan menggunakan syarat hukum berdalih ada pencemaran, ada fitnah. Ya kalau memang ini ada pencemaran fitnah, nggak ada masalah. Jadi karena ini fitnah, ini pencemaran, pasalnya yang relevan, kalau itu pencemaran, 310. Nggak apa-apa, cuma 9 bulan ancamannya. Nah, kalau itu fitnah, itu 311. Nggak apa-apa, cuma 4 tahun, nggak bisa untuk nahan. Kalau pakai ITE 27, nggak apa-apa juga cuma 4 tahun. Itu ada satu tersangka yang masih kabur ke luar negeri dengan alasan berobat sakit. Ya kita tahu lah ya, drama-drama kalau udah kayak gini jadi tersangka, dulu pakai neck collar lah, apalah, muncul semua penyakitnya. Jadi kita harus benar-benar kawal masalah kayak gini, supaya nggak ada lagi muncul drama-drama yang akhirnya merusak mata masyarakat aja dengan keributan-keributan yang nggak jelas. Yang berdoa selama ini semoga Roy Suryo dan teman-temannya cepat ditangkap. Akhirnya Polda Metro Jaya menetapkan mereka sebagai tersangka. Bagaimana menurut kalian? Pantasnya Roy Suryo dan kawan-kawan dipenjara di mana? Apakah di Nusa Kambangan? Atau mungkin kita buang ke Pulau Komodo? Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang netizen ya, yang akhir-akhir ini maksudnya itu banyak bertanya-tanya ya, terutama 1-2 hari inilah. Kenapa kok pengacara Panji CS yang sok tahu, yang bertompel itu ya, yang sukanya ngamuk-ngamuk itu kok tidak nongol gitu loh, begitu Panji CS dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Hah? Apa dia takut justru akan dijadikan tersangka juga pada klaster ketiga? Lagian loh ya kan. Jadi pengacara kok koplaknya kagak ketulungan ya. Masa ya puluhan kali berperkara ya kan, beracara. Masa rekornya 100% kalah? Saya baru kali ini loh menemui atau mengetahui ada seorang pengacara yang selama dia beracara dalam karirnya, dia nggak pernah menang gitu loh, 100% itu kalah. Ini harus masuk museum rekor Indonesia loh, MURI loh. Kalau enggak ya itu, apa di luar negeri itu. Sampai lupa saya ya kan. Guinness ya, Museum Guinness of Record. Kalau 100% menang ya membanggakan lah ya. Tapi kalau kalah, aduh mau ditaruh di mana mukanya. Dan dengan jadi tersangkanya Panji CS ya, akhir-akhir ini menambah daftar kelam track record pengacara koplak yang satu ini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dikit aja. Jadi semoga kita itu masih menjadi Republik Indonesia, bukan Republik Mulyono. Karena yang saya tahu memang dari termul-termul inilah yang selalu berteriak untuk mentersangkakan trio RRT. Dan juga keputusan-keputusan dari Pak Prabowo itu semuanya menguntungkan pihak Jokowi. Nah, saya di sini saya sebagai ibu itu prihatin sekali. Ini ada satu puisi ya, bukan puisi tapi surat ya, yaitu Ibu Pertiwi pun menangis.
para kompresor sedang kompresor pers ya setelah penetapan 8 orang sebagai tersangkut. Tersangkut apa? Hah? Tersangkut tiang bendera. Aduh, mana para pengacaranya? Kok nggak nongol? Terutama si Tompel yang diprediksi netizen kasusnya selalu kalah. Bukan diprediksi, itu fakta ya. Selama beracara ya kan 100.000% selalu kalah. Lagian itu tadi siapa namanya si perempuan tadi? Mau membacakan puisi. Ibu Pertiwi menangis katanya. Yang menangis bukan Ibu Pertiwi. Yang menangis itu cuma gerombolan kalian aja, Drone. Makanya jangan sok-sokan ya. Lanjut. Ini akan dilawan dengan tim hukum kami sedang berdiskusi untuk pra peradilan. Ya, enak sekali menuduh kita memfitnah, menghasut, mengedit, memanipulasi dokumen, tapi dia sendiri nggak percaya diri menampilkan dokumen apa yang kami edit. Coba. Metode apa yang tidak ilmiah? Coba, ya kan? Ini kan terbuka nanti. Kalau sampai di pra peradilan atau peradilan, dia terbuka, itu loh. Ya Joko Widodo harus hadir, gitu loh. Tidak boleh lagi jaksa hanya mendapatkan ijazah fotokopinya dan Joko Widodo tidak hadir. Harus hadir karena dialah yang melaporkan kami. Karena dialah yang ingin kami dipenjara. Maka dia harus hadir dan pertama itu nanti diperiksa. Ya, sebagai pelapor. Bawa itu ijazahmu, Pak Jokowi. Bawa, dan di situ akan ditanyai semua. Baik dari jaksa, pengacara, bahkan kami, ya, terdakwa, ya kan? Ya, punya kesempatan untuk menanyai Anda. Akan dilawan ya. Intinya dari orang yang menggunakan baju oranye barusan ya kan. Ini teman-teman tahu nggak kenapa ini si krisis moneter menggunakan baju oranye? Dia sedang berlatih. Dia sedang berlatih ya, kalau nanti diberi hadiah rompi oranye dari Polda Metro Jaya dia tidak kaget gitu loh. Dan barusan dia mengatakan katanya tim pengacaranya akan melakukan perlawanan. Perlawanan apa? Selama yang tim pengacaramu itu si Tompel, udahlah 1000% pasti akan kalah. Soalnya dia rekornya itu adalah 100% kalah. Lanjut. Apa yang disampaikan Mbak Reski? Kemarin nggak terbuka. Gelar perkara tidak pernah dilakukan. Bagaimana kami bisa meyakini produk itu benar apa yang Tapi dibandingkan? kata Pak Rianto tadi barusan nggak ada keharusan Saya Polri tidak untuk menganggap menjawab. penting karena beliau bukan perwakilan Mbak Reski. Gelar perkara yang melaporkan beliau katanya kan Sebentar, kita jangan satu-satu. bohong. Yang Saya melaporkan yang itu kedua siapa? kali beliau berbohong di depan saya. Satu dulu. Silakan Pak Ahmad. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulangi lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, Sebentar, 27A, ganti-gantian. Undang-Undang ITE 3235. Dengan menggunakan syarat hukum berdalih ada pencemaran, ada fitnah. Ya kalau memang ini ada pencemaran fitnah, nggak ada masalah. Jadi karena ini fitnah, ini pencemaran, pasal yang relevan, kalau itu pencemaran, 310. Nggak apa-apa, cuma 9 bulan ancamannya. Nah, kalau itu fitnah, itu 311. Nggak apa-apa, cuma 4 tahun, nggak bisa untuk nahan. Kalau pakai ITE 27A, nggak apa-apa juga cuma 4 tahun. Tetapi ketika kita melihat ada pasal 32, 35, 160 KUHP, disitulah ada motif jahat. Targetnya bukan menegakkan hukum ini mau ngandangin orang. Nah, karena ini targetnya mengandangin orang, kami ingin ajak masyarakat, yuk nilai barang-barang objektif. Nah, tapi ada satu kunci, meskipun ya secara objektif ini bisa untuk nahan, tapi ketika penyidik tidak menggunakan haknya, artinya dia berkeyakinan orang-orang ini tidak akan lari, tidak akan menghilangkan barang bukti dengan tidak melakukan penahanan, nggak ada masalah juga sebenarnya. Karena apa? Sekali lagi menahan itu bukan hak, bukan kewajiban, hanya wewenang. Dan wewenang itu tidak harus digunakan. Artinya tidak akan disalahkan penyidik kalau dia tidak menahan. Buktinya Firly Bahuri juga nggak ditahan sampai hari ini, gitu loh. Justru menegaskan bahwa saya tidak menghormati ya penetapan status tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa demikian? Karena Polda juga tidak menghormati asas dan prosedur dalam proses penetapan tersangka. Ada 2 hal yang saya kritisi. Yang pertama terkait prosedur atau prosesnya, yang kedua terkait substansinya. Terkait prosedurnya harusnya kan 2 pihak ini harus
dudukkan secara seimbang, diberi kesempatan yang sama untuk menghadirkan bukti-bukti termasuk saksi, sehingga kesimpulan dari gelar perkara tadi bersifat objektif. Namun tidak demikian. Di dalam KUHP itu diatur ada saksi acas, ada saksi, ada charge. Kami sudah mengajukan saksi dan ahli yang bisa meringankan klien kami, dan itu sudah disetujui oleh penyidik. Hanya satu saksi yang meringankan yang diperiksa, yakni saat itu Mas Lukas Luarso. Kemudian Pak Bambang sama satu lagi Pak Andi gak diperiksa, dan ada ahli yang kami hadirkan, terutama ahli bahasa. Bahkan ahli bahasa yang ingin kami hadirkan adalah ahli linguistik forensik. Satu-satunya apa yang kami yakini ini terjadi kriminalisasi, maka benarlah yang terjadi ini adalah politisasi menggunakan sarana hukum untuk menyerang lawan politik karena tidak mampu menunjukkan argumentasi bahwa ijazah tersebut adalah asli. Konon asli, tapi tidak pernah ditunjukkan. Konon asli, itu kata Polda. Dan saya mau kritisi, tadi saya baca berita, Polda menyatakan ijazah tadi sah, asli. Tidak ada kewenangan Polda. Ijazah itu kan produk UGM. UGM itu adalah Badan Tata Usaha Negara. Dia keputusan besiking itu yang bisa menguji adalah Peradilan Tata Usaha Negara, PT UN. Kalaupun PT UN tidak bisa karena pasal 55 terlampaui 90 hari, ini sudah luar lama, maka harus melalui peradilan pidana. Peradilan di mana? Pidananya di mana? Dugaan 263 KUHP tentang dugaan ada tidaknya pemalsuan dokumen. Di mana? Di laporan di Barreskrim yang dulu Dumasnya justru dihentikan. Harusnya kan Dumasnya dilanjutkan sampai ada keputusan inkrah barang tadi tidak palsu, maka benarlah orang yang menyatakan barang tersebut palsu sebagai sebuah fitnah dan satu pencemaran. Pertanyaan selanjutnya, mana bisa kita menyatakan itu fitnah, itu pencemaran? Wong aslinya belum dibuktikan. Selanjutnya, kami kan sebelumnya sudah melihat ada motif jahat dengan menyelundupkan pasal-pasal yang tidak relevan. Dan sekarang sudah dibagi dua klaster ya. 35, 32, itu 35 tentang membuat manipulasi data elektronik, 32 itu tentang menyebarkan data elektronik tanpa izin. Itu kan ancamannya ada yang 12 tahun dan 8 tahun. Itu ditaruh di kasusnya Roy, Tifa, dan Rismond. Sementara di kasus yang lainnya di pasal 160 yang tidak ada relevansinya. Apa motifnya? Motifnya jelas agar bisa melakukan penahanan. Tapi sekarang saya hargai karena penyidik tidak melakukan penahanan. Dan kami akan uji kalau ternyata penyidik melakukan penahanan, maka benarlah dugaan kami motif menyelundupkan pasal-pasal agar ada ya sebuah syarat objektif untuk melakukan penahanan karena ancaman pidana di atas 5 tahun telah menjadi target dari penyidik. Dan ini yang saya sesalkan. Kenapa penyidik mau mengakomodir dari permintaan Jokowi yang sebenarnya Jokowi sendiri sudah mengatakan saya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya karena disebut ijazah saya palsu. Itu kan kata Jokowi. Pasalnya yang relevan apa? 310, 311, kalaupun pakai ITE 27 Undang-Undang ITE nggak relevan 160 KUHP, nggak relevan 32 dan 35. Dan ini yang saya ingin katakan pada publik. Mohon maaf, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu bukan untuk dan atas nama kepentingan Roy Suryo, tapi untuk dan atas nama kepentingan seluruh rakyat yang pengen tahu ijazah presiden 2 periode 10 tahun itu benar asli atau tidak. Kalau tidak, kan ini harus dibersihkan legasi bangsa kita. Jangan kita mewariskan legasi yang tintanya penuh noda kepada generasi selanjutnya. Oke, relevansi dari pasal-pasal yang tadi ditanyakan atau jadi pertanyaan Roy Suryo dan kawan-kawan serta tim kuasa hukumnya saya. Ya kan? Apa tuh? Nongol marah aja yang katanya kriminalisasi, pemaksaan pasal-pasal. Gini loh Pel, ya kan? Saya ini juga heran gitu loh. Kok ada seorang pengacara yang selama dia beracara selalu kalah. Ini patut diungkap teman-temannya. Kira-kira selama si Tompel ini kuliah itu nilainya berapa gitu loh. Kemudian dia lulusan dari universitas mana? Atau jangan-jangan gitu loh. Sama aja dengan si Krismon gitu loh. Jangan-jangan ijazahnya itu bodong semua gitu loh. Ya masa gitu loh. Selama beracara 100% kalah. Tompel ada aja ya. Yang katanya di penjara 4 tahun nggak apa-apa. Kasihan kali yang menjadi klienmu itu ya kan. Lanjut. Hei kalian yang pro Jokowi semuanya, Roy Suryo dan kawan-kawan itu baru ditetapkan sebagai tersangka. Masih banyak proses hukum yang harus dilalui untuk mempidanakan mereka. Jangan senang dulu kalian. Nanti dibuktikan ijazah aslinya di pengadilan. Kita tunggu sama-sama ya, oke? Kau itu ya kan. Kau pikir, ya kan, para pendukung Jokowi, Ternak Mulyono, ini bodoh, ya ngerti lah. Ya,
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ya masih sidang dulu, dan itu juga lama sidangnya. Berjilid-jilid sidangnya, ya, ditunda, dilanjutkan minggu depan, ditunda, dilanjutkan minggu depan. Emang begitu bahasanya. Dan nanti juga ada mediasi, ya. Nggak akan langsung dilanjutkan, ada mediasi. Apakah Pak Jokowi bersedia, ya kan, berdamai ataukah tidak? Ngerti kok kami, nggak usah kau ajarin. Emangnya kami ini nggak sekolah, kau aja yang sekolah. Aduh. Tapi kami juga mengerti dan memahami. Nanti itu ujung-ujungnya si Panji dan kawan-kawan mendekam di balik jeruji besi. Udah, itu yang penting yang harus kau ingat, ya. Lanjut. Wah, akhirnya kasus tentang tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Indonesia, Pak Jokowi, ini memasuki babak baru. Setelah drama berjilid-jilid gak jelas, muter-muter, melingkar-melingkar yang dimainkan oleh si Roy Panci dan kawan-kawan itu, pihak kepolisian akhirnya setelah melakukan gelar perkara dengan beberapa ahli, dari ahli pidana, ahli bahasa, bahkan ahli sosiologi hukum, itu menetapkan 8 orang tersangka dan dibagi jadi 2 klaster. Di klaster pertama itu ada Egy Sujana, ada Kurnia Tri Rohyani, ada Muhammad Rizal Fadila, ada Rustam Effendi, dan juga Damai Hari Lubis. Di klaster kedua itu ada Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tiva Tifu, ya. Kenapa dibagi jadi 2 klaster? Karena pasal yang dijerat terhadap masing-masing tersangka tuh beda-beda. Tapi intinya mereka tuh dijerat dengan pasal berlapis daripada pencemaran nama baik, fitnah, penghasutan, mungkin kurang lebih kayak 311 KUHP, ya. Bahkan sampai masalah ujaran kebencian Undang-Undang ITE. Dan di dalam conference press-nya itu, polisi juga menyampaikan bahwa itu hasil forensik daripada ijazah yang dibawa oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi kapan dulu itu ke polisi, itu adalah ijazah yang asli. Dah, sampai di situ kasusnya gini ya. Jadi dari sini nih harus kita kawal nih nanti nih. Karena apa? Karena yang gue lihat itu ada satu tersangka yang masih kabur ke luar negeri dengan alasan berobat sakit. Ya kita tahu lah ya, drama-drama kalau udah kayak gini jadi tersangka, dulu pakai neck collar lah, apalah, muncul semua penyakitnya. Jadi kita harus benar-benar kawal masalah kayak gini supaya nggak ada lagi muncul drama-drama yang akhirnya merusak mata masyarakat aja dengan keributan-keributan yang nggak jelas. Dan dari sini kita bisa pelajari nih ya, kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu itu harus mikir dulu. Karena paham harus nanti konsekuensi yang muncul. Dan kalau mau nuduh orang, itu harus pakai bukti. Kalau enggak, yang jatuhnya fitnah dan siap-siap dipidanakan. Oh iya, dan kepada para tersangka, selamat ya untuk menikmati status baru jadi tersangka. Gue nggak tahu masih bisa berdrama apa enggak nanti berikutnya. Atau mungkin drama apa lagi yang akan dimunculkan. Nah, selamat ya untuk menikmati status baru sebagai tersangka. Ingat tuh ya, status baru sebagai tersangka. Selamat kepada Dewa Panji dan kawan-kawan ya. Barusan adalah komentar Mbak Silviatan yang berdomisili di Bali ya. Nggak perlu saya bahas lagi karena udah cespleng komentarnya ya. Lanjut. Akhirnya si Suryo tersangka. Akhirnya si Tiva tersangka. Akhirnya si Rismo tersangka. Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka atas kasus pencemaran nama baik kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia. Akhirnya doa masyarakat Indonesia diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala agar Roy Suryo dan teman-temannya segera dipenjara masuk bui. Dan pastinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Nisfu Sya'ban ya kan, bulan suci Ramadan. Juga hari raya Idul Fitri yang sangat berkesan kita berkumpul bersama keluarga. Tapi sayangnya kemungkinan besar Roy Suryo dan teman-teman akan beridul Fitri di bui ya, di penjara ya. Itulah teman-teman ya, yang berdoa selama ini semoga Roy Suryo dan teman-temannya cepat ditangkap. Akhirnya Polda Metro Jaya menetapkan mereka sebagai tersangka. Bagaimana menurut kalian? Pantasnya Roy Suryo dan kawan-kawan dipenjara di mana? Apakah di Nusa Kambangan? Atau mungkin kita buang ke Pulau Komodo? Ya kan? Tolong tulis di kolom komentar, oke? See you next time. Pada angin yang tak berKTP, pendukung dan relawanku sejatinya hanyalah sekumpulan orang goblok dan tolol. Yang lawan dia siapa? Satu dapil 2. Dia yang agresif.
Ya, inilah, ya kan? Sampai no comment lah ya, no comment. Karena Dewa Panji di depan kamera masih menunjukkan bahwa dirinya tegar. Ya nggak masalah lah, ya kan? Pura-pura tegar nggak masalah. Katanya Bung Adil Purba di konten sebelumnya yang sudah kami up, ya kan? Nggak usah malu-malu Panji, kalau mau nangis saja, nggak usah malu, nggak usah segan, nggak usah ditahan-tahan. Aduh, lanjut. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas bersama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Ini parah nih. Berlapis ini kayaknya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, akhirnya penantian panjang kita selama ini terjawab sudah pada hari Jumat Keramat ini, teman-teman. Ayo teman-teman yang kemarin yang mau bernazar itu ya, katanya kemarin mau potong tumpeng, mau menyembelih kambing, syukuran, ya kan? Silakan sekarang, setidaknya sampai penetapan tersangka ini. Nggak ada salahnya. Kita kan merayakan, ya kan? Nah, untuk proses berikutnya kita kawal lagi sampai ke persidangan dan sampai ingkrah. Supaya mereka-mereka ini benar-benar dikurung. Kalau sekarang kan tadi polisi menentukan belum akan ditahan, ya. Belum kelihatannya. Belum ada pengumuman ditahan, tapi kita lihat aja ke depannya nanti, ya, mudah-mudahan secepatnya ditahan. Karena kalau mereka-mereka ini kalau masih berada di luar, ini berisiknya nggak kuat ini. Pasti nanti nyebar-nyebar hoax lagi, makin menjadi-jadi lagi karena kita belum ditahan tuh, belum ada pengumuman ditahan. Nanti dia nyebar lagi, nyebar hoax lagi. Makanya kita dorong supaya mereka-mereka ini secepatnya ditahan, ya. Nah, tadi kan udah dibagi 2 klaster tuh. Kayaknya yang klaster pertama ini nggak begitu ini ya teman-teman, nggak begitu berat. Tapi yang klaster kedua tadi, yang 3 orang tersangka tadi, yaitu RS, RHS, dan juga TT, ini kayaknya berat ini. Berat ini teman-teman. Makanya dibagi 2 sama pihak kepolisian, dibagi 2 klaster. Karena klaster kedua ini berat ini. Berlapis. Tenang. Tapi udah setimpal ya dengan perbuatan mereka yang mereka lakukan selama ini. Bayangkan mereka ini memfitnah,
menghasut, mencemarkan nama baik, itu kan berlapis itu sebenarnya. Jadi sudah sepantasnya mereka mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Nah, untuk pasal-pasalnya silakan teman-teman lihat di Google ya. Dan saya sendiri bukan ahli itu gitu. Jadi mari sama-sama kita lihat nanti untuk pasal-pasalnya itu berapa tahun gitu ya hukumannya. Kita lihat nanti di Google, sama-sama kita lihat. Oke? Tapi untuk sekarang kita bersyukur. Ini parah. Ya, kita berharap hukumannya itu ya nggak cuma 4 tahun, 5 tahun, di atas 5 tahun lah. Berapa bang? 50 tahun ya. Biar apa? Biar jerah. Kita harus bukan mencontoh ya, minimal kita harus memiliki apa namanya ya. Ya terinspirasi lah dengan hukum di Amerika. Di Amerika itu ada orang yang dihukum sampai ratusan tahun itu ada, walaupun kita sama-sama tahu ya seseorang itu tidak mungkin lah usianya di atas 100 tahun gitu loh. Tapi hukumannya ada gitu. Dan ya kan, hanya gara-gara berperilaku tidak baik saat sidang, hukumannya bisa berubah loh. Yang semula itu 6 bulan bisa jadi 20 tahun. Dan saya berharap ya kan, Panci dan kawan-kawan ini minimal dihukum berapa bang? Ya 50 tahun lah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini ya. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.